Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Menandakan gue aja, gue netizen yang suka membahas bola. Ya, tadi malam ada pertandingannya sangat seru sekali antara Arsenal versus Manchester United ya, yang dimenangkan akhirnya oleh MU dengan skor 2-3. Ya, dimana gue sebenarnya nggak nonton tapi ngikutin, gimana ya, gue nggak nonton tapi gue ngikutin gitu. Dan gue lihat sejumlah full highlightnya. Gue ngikutin dari starting sampai tapi gue nggak nonton pertandingannya ya, gue cuma ngikutin alurnya aja. Gue dari awal udah bilang ya, di komunitas gue pun gue bilang gitu, di komunitas gue bilang ini Arsenal terlalu meremehkan MU, gue bilang di komunitas itu ya, karena Trossard dan Gabjes yang jadi starter, bukan Gyökeres dan Martinelli. Dan gue juga tidak mengerti kenapa Hincapie yang ada di back kiri, kenapa nggak Lewis Kelly ya, yang memang lebih fluent main di posisi itu ya. Apakah ingin bermain lebih bertahan atau gimana gitu, karena kan Hincapie ini kan aslinya kan bukan back kiri gitu ya kan. Tapi ya sekali lagi itu eksperimen dari Arteta, itu gue rasa itu tipikal Pep Guardiola banget ya, selalu menempatkan pemain yang tidak fluent di posisinya. Pertandingan sebenarnya berjalan baik untuk Arsenal sebenarnya, bahkan mereka juga mencetakkan gol lebih dulu lewat bunuh diri dari Lisandro Martinez, di mana MU kembali bermain dengan 4 back ya, kembali bermain dengan 4 back ala Michael Carrick. Namun setelah itu gue nggak tahu ya, gue ngerasa Arsenal ini terlalu nyaman bermain, sehingga Zubimendi akhirnya melakukan blunder yang tidak terlalu penting sebenarnya. Blundernya nggak ngerti gue, padahal Zubimendi ini dalam posisinya tidak ditekan ya, tapi dia bisa melakukan blunder sebodoh itu, dan bola diambil Mbeumo dan gol ya, karena Mbeumo hanya tinggal berhadapan dengan kiper Raya 1-1 ya. Di luar itu Arsenal sebenarnya bermain cukup baik ya, mereka juga create chancesnya cukup banyak, tapi tidak ada yang berhasil, satu sama, hingga babak pertama selesai. Di babak kedua MU bermain sedikit lebih agresif ya, tidak sepasif di babak pertama. Di babak pertama MU agak sedikit pasif ya, sehingga bermain terlalu pragmatis. Namun ini sepertinya dibaca oleh Carrick, dan di babak kedua mereka coba untuk lebih agresif dan langsung mendapatkan gol lewat tendangan jarak jauh Patrick Dorgu ya, yang bolanya melesat ke atas kiri, tidak bisa dijangkau Raya ya. Dorgu gila, semenjak dia bertransformasi menjadi gelandang ya, Dorgu ini nggak berhenti cetak gol. Kemarin lawan City cetak gol, sekarang lawan Arsenal cetak gol lagi. Jadi gue rasa Dorgu bakal jadi pemainnya cukup mahal ya di MU sekarang. Dorgu mencetakkan gol seperti Ryan Giggs ya, bisa gue bilang ya, tidak terlalu terlihat tapi selalu mencetak gol atau menciptakan assist gitu. This is Dorgu. 2-1 untuk MU. Setelah itu kontra strategi dilakukan oleh Arsenal, di mana lagi-lagi tidak ada Gyökeres ya, yang masuk malah Mikel Merino menggantikan Odegaard dan Eze yang main ya. Dimana ternyata kedua pemain ini juga tidak memberikan impact yang maksimal juga ya. Permainan tetap nge-stuck di lapangan tengah untuk Arsenal, tidak terlalu banyak create chances yang didapat. Tapi sekali lagi Arsenal kembali mendapatkan gol lewat situasi kemelut ya, situasi kemelut corner kick, di mana bola mental di kaki Mikel Merino dan Merino tinggal menyontek bola ke dalam gawang. 2-2 untuk Arsenal dan MU. Namun tidak lama, menit 86 apa 87 tadi gue lihat,
Matheus Cunha melepaskan tendangan jarak jauh lagi yang menggetarkan gawang Arsenal ke pojok kanan ya, ke pojok kanan gawang dari Raya. 2-3 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini membuat MU naik ke peringkat 4 besar karena Liverpool kalah atas Bournemouth ya. Sehingga Liverpool yang ada tadinya di peringkat 4 tergeser oleh MU, dan juga Chelsea yang juga menang 3-1 ya. Chelsea juga menang 3-1. Liverpool kini ada peringkat ke-6, Chelsea 5, MU 4 ya, dan Arsenal masih ada di pucuk. Namun selisih poinnya sudah mulai tipis lagi dengan City ya. Duh, sayang sekali, padahal ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk Arsenal untuk juara. Tapi Arsenal juga sepertinya tidak meyakinkan ya. Tidak ada tim yang meyakinkan di musim ini. Ya kan, kalau kalian lihat Arsenal, City belum punya kemenangan di musim di tahun ini, di tahun 2026. Liverpool tidak pernah menang di tahun 2026 ini ya, di Liga Inggris. Kemudian MU tiba-tiba meroket ya setelah Carrick ambil alih. Kemudian Chelsea tidak stabil, kadang tiba-tiba kalah, tiba-tiba menang, tiba-tiba kalah lagi, tiba-tiba menang lagi. Aston Villa pun sudah menurun. Jadi benar-benar tidak ada tim yang bisa diprediksi di musim ini, karena semua tim tuh bisa kepeleset. Ya, semua tim itu bisa kepeleset gitu. Kayaknya gue tidak tahu siapa yang akan masuk ke 4 besar, mungkin antara Aston Villa, MU, Liverpool, Chelsea ya. Antara keempat tim itu siapa yang akan masuk ke 4 besar itu tidak tertebak sama sekali. Dan pertarungan antara Arsenal City pun tidak tertebak. Bisa jadi Arsenal bisa mengalami kekalahan beruntun deh. We'll see gitu. Kita nggak tahu. Melihat tadi Arsenal bermain ya, meskipun gue cuma nonton lewat highlight, tapi menurut gue Zubimendi bermain sangat buruk di pertandingan itu. Bener-bener dia lubangnya tuh sebanyak sekali. Sama kayak waktu MU lawan City. Itu City tapi back 4-nya, jadi bukan gelandang bertahannya ya. Back 4-nya yang bermain sangat buruk. Kalau sekarang itu back 4-nya bermain bagus, Zubimendi-nya yang jelek. Sehingga bahkan Zubimendi melakukan blunder juga. Ditambah gitu. Jadi aduh, ini bad day untuk Arsenal dan untuk MU. Once again, MU sepertinya bisa meramaikan posisi 4 besar. Meskipun ya kalau kita bicara juara, gue rasa MU juga udah lumayan jauh ya selisihnya dengan Arsenal. Jadi gue rasa MU juga udah akan kesulitan kalau harus mengejar Arsenal. Tapi untuk mengejar 4 besar sangat possible untuk MU. Yang penting adalah konsisten aja sih. Ya, konsisten, dan lini belakang kalau udah ada Matthijs De Ligt, wah ini bakal sangar sih. De Ligt dan Lisandro Martinez gitu ya. Melihat Maguire, gue rasa Maguire udah agak lamban ya secara reaksi dan segala macam, jadi bisa digantikan oleh De Ligt. Dan gue rasa MU bisa lah setidaknya stay di 4 besar. Gue rasa bisa-bisa aja gitu. Sementara di liga lain, Barcelona menang 3-0 dan atas Oviedo, dan membuat Barcelona sementara nyaman di pucuk ya. Kemudian ada pertarungan Indonesia antara Sassuolo dan Cremonese ya. Idris menghadapi Emil Audero yang dimenangkan oleh Bang Jai ya. Skor 1-0. Oke. Itu aja ya guys ya tentang pertandingan di Eropa di kemarin, terutama soal Arsenal versus MU. Dan ya kita lihat Cinderella story dari Michael Carrick ini akan sampai mana. Oke? Bye.